Dan kalau kita sudah paham bahwa ternyata itu menikah itu kan ibadah seumur hidup, Mbak. Kalau orang bilang menikah seumur hidup sekali, dengan kita mau berdandan, mau melakukan acara sesuai kehendak kita, ya mubadir kan. Tapi kalau kita memulainya ibadah terpanjang ini dengan sesuai aturan Allah, insya Allah keberkahan yang akan melimpah. Video ini didukung oleh Nice Hijab, simply elegan and syar'i. Assalamualaikum Nice Friend, jumpa lagi di Nice Sharing. Nah, kali ini kita sedang berkunjung ke Janeta Rias Pengantin Syar'i, karena belum banyak ya rias-rias pengantin yang syar'i, yang sesuai dengan tata cara yang baik menurut Islam itu bagaimana. Mau tahu seperti apa itu rias pengantin syar'i, lalu ceritanya beliau dalam membangun bisnis rias pengantin syar'i itu bagaimana awal ceritanya. Kita langsung saja tanya sama ownernya, itu Mbak Ani. Assalamualaikum Mbak Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sudah mau sharing dengan Nice Friend dan Nice Mom di sini. Mau tahu ini kalau Janeta itu diberi nama Janeta itu artinya apa, awalnya bagaimana? Ceritanya panjang sebenarnya. Jadi sebetulnya awal berdirinya saya usaha ini kan saya dulu dari sejak SMA sudah senang rias nih, Mbak. Sudah senang rias. Kemudian ibu saya juga tinggal sama tante yang memang ahli perias waktu itu, perias Jawa waktu itu. Terus kemudian setelah kita sering ikut belajar dengan beliau, saya juga sering rias juga. Jadi sebetulnya dulu itu Janeta itu namanya Janeta Rias Muslim. Jadi waktu saya ingin berdiri sendiri setelah kita berkeluarga, saya tidak bekerja lagi. Saya ingin mendirikan rias pengantin juga, tapi saya ingin yang konten muslim karena ya khusus muslim waktu itu. Jadi pokoknya mau adat apa aja yang penting berkerudung gitu. Nah, untuk memenuhi warna agar berwarna nuansa Islami, saya cari itu, Mbak, cari di kamus referensi nama-nama gitu yang kelihatan keren tapi Islami gitu ceritanya. Kemudian ketemulah nama Janeta yang artinya itu pemberian Allah gitu. Nah, itu namanya awal dari situ sebetulnya. Janeta ini sudah berapa tahun? Janeta itu kalau di totalnya semua baru 5 tahun kita berdiri. Tapi kalau sudah terjun di bidang rias ini saya sudah dari SMA ya, Mbak. Dari SMA kita memang sudah senang merias gitu ya. Terus kemudian 2015 kita berdiri sendiri, maksudnya kita punya bangunan sendiri, punya ini sendiri. Terus kemudian di tahun 2017 tadi namanya sebelum itu Janeta Rumah Rias Muslim. Jadi ya pokoknya yang muslim aja yang kita handle, walaupun pakai kebaya, walaupun pakai hijab yang style modern itu kita layani gitu. Setelah berjalannya waktu, keilmuan semakin bertambah ya tentang keagamaan, tentang seperti bahwa ternyata memang untuk berbusana itu walaupun di hari pengantin pun juga harus sesuai aturan gitu. Terus kemudian alhamdulillah dengan beberapa dukungan dari beberapa ustazah diberi masukan. Ya, jika memang ingin mau bergerak ke bidang syar'i, alangkah kenapa tidak kafah gitu. Jadi tidak separuh-separuh gitu ya. Terus akhirnya dengan berbagai istiqaroh kita akhirnya kita ini ke Rias Pengantin Syar'i. Jadi mulai 2017 insya Allah kita sudah rubah brand lagi, logo Janeta sudah kita rubah menjadi Janeta Rias Pengantin Syar'i gitu. Cerita awalnya seperti itu. Perubahan dari yang tadinya rias pengantin muslim dan berubah menjadi rias pengantin syar'i itu kan otomatis mungkin belum banyak peminatnya ya. Betul. Ada penurunan. Betul sekali, betul, iya. Itu awalnya menghadapinya gimana, Mbak? Kan namanya orang baru belajar. Iya, gitu, betul sekali. Kendalanya seperti apa? Masya Allah, ya itu karena memang kita yakin ya, kembali lagi ke yang sudah kita yakini bahwa kalau selama kita ingin berjalan di jalan Allah, insya Allah Allah akan menolong.
Kalau dulu kami di setiap pekan itu kan kami dulu ada pekerjaan, Mbak. Karena walaupun dia model apapun kita layani. Bulu mata palsu oke, curl alis oke, tetap kita ini ya, karena yang penting berkerudung gitu. Dulu itu saya beridentik bahwa Islam itu identik dengan kerudung gitu ya. Itu sudah Islam, sudah bagus lah daripada yang tidak sama sekali gitu. Kemudian setelah dengan berjalannya waktu, otomatis dengan kita merubah dengan rias pengantin syari itu penurunan omset ya Mbak ya. Nah, penurunan itu ya tetap kita istiqarahin aja Mbak. Tetap kuat-kuatan kau aja. Padahal teman-teman yang di Janeta ini juga sudah paham ya. Jadi ya mungkin dengan dulu bisa setiap pekan kita dapat job ya. Terus akhirnya ya mungkin kadang blank setiap bulan, kadang satu ya alhamdulillah. Di tahun-tahun pertama memang agak ya boleh dikatakan kita bergantung ke Allah saja, dan alhamdulillah Allah melembutkan hati teman-teman yang di Sanggar ini mau tetap berjuang ya, tetap kita sejalan sevisi bahwa kita memang harus sesuai syari ya. Memang kita di jalan Allah tuh ya tidak mudah seperti itu. Kalau rezeki itu pasti tetap Allah yang ngatur, betul. Sampai sekarang kalau memang itu justru menguatkan kami ya. Jadi kalau klien yang datang, kalau kita sampaikan, kita kan juga beberapa setiap tahun sekali kita kan ke pameran di Java Mall ya Mbak. Kan karena kita juga biar untuk promo ya, untuk komunikan. Jadi kalau begini, kalau banyak sekali. Jadi kalau orang itu masih bermindset bulu mata palsu. Kalau berhias itu lebih jreng-jreng pakai bulu mata palsu gitu. mangling nih bilang. Ya betul, betul sekali. Ya orang bertahap-tahap ya Mbak ya. Kalau klien yang datang ke kami sampaikan bahwa di kami itu riasan kami tidak pakai cukur alis dan tidak pakai bulu mata palsu. Kalau dia jawabannya gini, oh, nah gitu ya, berarti besok dia nggak datang lagi. Sudah terbaca. Wah ini berarti memang sudah tidak dan kelihatan ya orang kalau terus begitu setelah disampaikan dia tidak interest kan kelihatan ya Mbak ya, dengan orang yang memang kalau kliennya sudah ya Mbak saya memang mencari yang tidak pakai bulu mata palsu dan memang cari yang sudah sesuai syari. Nah itu Mbak, baru kita lanjut untuk yang pembicaraan yang lain-lain dulu. Jadi sebelum saya bicara terlalu jauh, saya sampaikan dulu bahwa konsep kita seperti ini gitu. Jadi mengedukasi apa sih? Betul. Iya, ya. Kalau yang syari itu seperti ini. Iya, gitu betul. kan. Karena mungkin belum banyak yang tahu. Dan karena memang selalu identik dengan berhias itu yang paling bagus pakai mata palsu. Begitu, karena ya saya kan juga ikut mua ya Mbak, tren pelatihan brand mua ke Jakarta, ke Jogja, pokoknya kemana-mana ada ini mua kita ikut gitu ya. Itu mereka juga setiap saya coba tanya ke beliau gimana ya untuk trik untuk tidak pakai bulu mata palsu gitu ya. Beliau selalu menjawab diusahakan pakai karena sudah eman, sudah bagus-bagus. Kalau nggak pakai bulu mata palsu jadi nggak kelihatan jreng. Pasti bisa pasti tidak ada yang memberi solusi seperti ini gitu ya, karena mindsetnya beda ya. Mindsetnya itu ya karena berdasarkan keilmuan dan berdasarkan ini kan beda ya. Misalnya kalau orang masak sayur nggak ada garamnya nggak keren gitu. Nah kalau bulu mata palsu, kalau berhias nggak pakai bulu mata palsu hambar gitu. Bulu mata palsu itu kan termasuk menyambung rambut. Ya betul, walaupun ada beberapa yang khilafiyah ya maksudnya. Walaupun ada juga IO gitu yang datang ke kami, Bu Mbok ya kan yang memasang asisten bukan saya gitu ya. Oh tapi kan sama aja, dia memasang ya memasang atas izin saya gitu. Kecuali setelah jadi semua matanya mau pasang bulu mata sendiri, itu walau alam gitu maksudnya. Tapi enggak sih, kalau yang sudah ini ya, belum pernah ada yang begitu sih. Terus yang membedakan rias pengantin syari ini dengan rias pengantin yang lain kan apa gitu kan? Misalkan yang seperti nggak pakai bulu mata palsu, iya, tanpa cukur alis, iya. Lalu apa lagi? Terus kemudian dari busana Mbak, dari busana kita sudah sesuai dengan di Al-Quran juga sudah termaktub juga ya, bahwa kita untuk berhijab itu selalu menutup dada, tidak ketat dan juga tidak terlalu mewah begitu. Jadi hiasannya tidak terlalu banyak. Terus kemudian tidak menjuntai terlalu panjang. Jadi paling panjang tuh paling kita hanya 4 hasta ya, 45 hasta ya. Jadi tidak terlalu mengekor panjang gitu. Seperti itu kan. Itu termasuk ke tabaruj ya. Jadi itu nj di situ.
pernah menghadapi nggak Mbak klien yang sudah tahu konsepnya syar'i, tapi pada hari H tuh kayaknya yang melenceng mintanya aneh, permintaannya aneh. Ya kita konsep sesuai ini ya. Kalau untuk riasan insya Allah enggak. Tapi kalau yang adat yang masih suka kadang seperti adat itu ya. ya. Jadi misalkan dari pihak pengantinnya sudah oke, tidak pakai adat dan lain-lain. Tapi qadarullah pas hari hanya mungkin saudara atau orang tua atau setempat itu masih ada adatnya. Kental gitu ya. Jadi kalau itu saya bikin saja. Berarti kan saya hanya kalau pas di job saya hanya merias ya, rias pengantin syar'inya. Kalau untuk acara adatnya itu kan semua sudah di luar wewenang saya karena saya bukan WO-nya gitu atau bukan ininya. Nah itu saya kembalikan monggo yang ke ini ya, yang ke punya kerjanya gitu. Itu ada banyak sih kejadian-kejadian yang apa ya, nggak begitu banyak juga sih, cuman sering beberapa kali saya ketemu seperti itu. Gitu. Iya, jadi kalau macam-macam Mbak adat ininya. Tapi kalau selama masih diminimalisir, enggak gitu ya, enggak gitu. Terus ini apa namanya? Kalau mungkin mau ada yang mau tahu itu kalau untuk rias pengantin seperti ini ada paket-paketnya gitu. Ada. Kalau boleh tahu. Kalau di kami jadi begini Mbak, kalau itu kan rias itu kan perlu letting-letting ya. Kalau yang sudah di level kami, yang sudah itu mungkin bisa di angka 10 juta ke atas ya. Kalau dengan paket yang saya tawar, yang paket yang ada di Janeta ini. Tapi kalau di kami masih di angka 6,5. Mulai dari 6,5. 6,5 itu dari pengantin satu pasang, satu kali rias, 2 kali ganti baju, sama 2 pasang orang tua. Nah itu paket di kami. Itu sih kalau di level yang mungkin konvensional tuh mungkin sudah di angka 10 juta ke atas. Tapi kalau di kami memang karena kita di syar'i, bahwa syar'i itu kalau gini, perbedaan rias syar'i itu kalau di walimahan syar'i, acara yang terpenting ada acara makan-makannya. Jadi acara walimahan, berarti kan acara makan-makan ya. Jadi acara makan yang diutamakan. Jadi kalau untuk rias, untuk dekorasi itu akan mubadir kalau kita bermewah-mewah di situ gitu. Tapi justru yang harus diperhatikan itu adalah jamuannya ke ininya, dan kemudian acara walimahan. Jadi seolah-olah walimahan itu harus adab makan itu yang harus diterapkan. Jadi makan dengan duduk, tidak mumbadir, terus kemudian mulai dengan tangan kanan dan lain-lain itu. Ada cateringnya juga berarti menyediakan? Kita ada beberapa vendor, jadi beberapa vendor kan itu paket inti ya, paket rias inti ya. Kami juga menyiapkan, saya ada free MC. Jadi karena begini Mbak, kalau di rias syar'i ini kami itu ada SOP, jadi kayak pegang ubu-ubu ya, selama ini belum pegang ubu-ubu, jadi mendoakan seorang suami, jadi kayak rias mendoakan istrinya, kayak doa mendoakan istrinya. Jadi itu selama ini kan masih belum umum ya. Nah, kalau saya berduet dengan suami saya, MC suami saya, ya berduet itu dia bisa istilahnya mengarahkan, menghandle acara itu dengan meminta izin kepada naifnya untuk setelah ijab diizinkan pengantin putra untuk menjemput pengantin putrinya sambil mendoakan. Nah seperti itu. Gitu. Pasti bukan cuma riasnya tapi tata caranya. Iya, tata cara sesuai syar'i kita usahakan. Terus kemudian kalau di Jawa itu acara sungkeman, kita juga ada kan acara istilahnya mohon doa restu. Doa restu kepada orang tua ya. Jadi tidak sungkeman yang sungkem itu, tapi tetap kita agendakan lebih ini apa namanya? Istilahnya tetap apa ya, ada rasa terima kasih ya, terima kasih kepada orang tua yang selama ini sudah menganut kita gitu. Itu paket inti. Jadi kita juga ada paket dengan fotografer, paket dekor, paket WO, itu juga kita ada. Kalau catering kita biasa dengan vendor yang sudah biasa kerjasama dengan kami. Jadi kita yang sudah yakin bahwa unsur halalnya, terus kemudian dengan dia penyajiannya sesuai syar'i, sudah paham ya. Jadi mungkin dengan penyajinya juga disesuaikan gitu. Jadi mungkin dengan busana yang lebih sopan gitu ya. Jadi nggak dengan pakai celana ketat gitu-gitu ya kan, masih itu. Kalau untuk yang paket yang lengkap gitu bisa dengan itu sampai berapa? Kita bisa di angka 47 juta. 47
47 juta itu sudah include Belum pakai catering. Kalau catering saya memang tidak pernah masukkan ke paket. berarti 47 juta sudah dengan MC, foto, dekor, MUA, Iya. semuanya, terus bajunya. Bajunya baru. Jadi pakai sewa perdana baru. Oh, berarti Ja. 47 juta itu bajunya baru. Ya, sewa perdana baru. Sewa perdana baru. Iya. Jadi request warna. Jadi yang kalau paket 47 juta ini ibu dan pengantin bajunya sewa perdana baru. Jadi kan bisa sesuai, ini bisa selaras ya gitu. Yang dengan amang tamu. Ya, itu kan sewa ya, tapi itu Sewa. 47 juta itu udah termasuk among tamu. Sudah ini jaga kado, ya sudah komplit lah, tinggal bikin venue-nya, kemudian tinggal catering, undangan, souvenir, sudah tinggal itu aja. Jadi malah justru kalau paket syari dia rias pengantin syari ini malah lebih hemat ya Mbak ya. Betul, lebih simpel gitu. Jadi karena lebih simpel iya. dan alokasi dananya bisa untuk Bisa ini. hidangan Betul, gitu, iya. Dan kemudian kalau untuk dekorasinya, kalau dengan yang paket kami, walaupun kan tidak terkesan bahwa paket murah itu murahan ya, dengan tim dekor yang sudah biasa dengan kami itu, dia sudah bisa mengemas bagaimana walaupun bernuansa Islami, tapi tetap kelihatan mewah, tetap kelihatan bagus, tetap menarik lah walaupun ini. Itu pun kita masih belum saklek ya Mbak. Jadi gini, ada yang sudah paham dengan dua sistem hijab. Hijab dua, jadi infisol ya. Jadi pisah antara akhwat dan ikhwan. Ada jadi dua pelaminan. Jadi ada sudah yang hijab mutlak, ada yang masih kita campur modifikasi ya. Jadi satu pelaminan, tapi nanti yang dipisah adalah ininya, tempat makannya. Jadi gitu. Sebetulnya itu lebih nyaman loh Mbak. Secara ininya ya, jadi kalau kita mau makan senggol-senggol kalau sama ini kan lebih nyaman sebetulnya. Banyak kok sekarang alhamdulillah, walaupun mereka tadinya tidak akan konsep seperti itu, kita coba soundingkan dengan kalau sistemnya sebegini itu jadi menerima. Jadi akhirnya pakai nuansa yang seperti itu dengan hijab yang tidak tinggi ya Mbak. Jadi hijabnya mungkin masih kelihatan gitu, hanya memisahkan saja, jadi tidak menghijab tinggi gitu. Dikasih jarak saja. Iya, dikasih pagar, sana perempuan, sini laki-laki. Minimal pada saat ambil makan kan kalau pas penuh itu enggak. Iya, tidak bersenggol-senggolan. Ya memang sudah tempatnya sudah berbeda cowok sendiri dan sini, tapi masih bisa lihat-lihatan, masih bisa kontak-kontakan gitu. Kalau mau pulang, mau ini gitu. Seandainya pun tidak dipijak pun kan pasti kalau beliau dahar kan juga pasti pisah kan. Gitu. Cuman ini pisahnya lebih di ini kan, lebih diarahkan gitu. Berarti sambil merias juga itu termasuk ya syiar juga ya Mbak? Betul sekali. Dan kalau kita sudah paham bahwa ternyata itu menikah itu kan ibadah seumur hidup Mbak. Kalau orang bilang menikah seumur hidup sekali, dengan kita mau berdandan, mau melakukan acara sesuai kehendak kita, ya mubadir kan. Jadi kita mengawali sesuatu yang ibadah terpanjang itu dengan sesuatu yang tidak sesuai aturan Allah itu justru malah akan menambah dosa buat kita ya. Tapi kalau kita memulainya ibadah terpanjang ini dengan sesuai aturan Allah, insya Allah keberkahan yang akan melimpah begitu. Jadi itu juga sebagai penguat buat saya juga, kita mau cari apa, cari dunia apa cari ibadah nih ya. Kalau kita menghantarkan pengantin ini sesuai syar'i, maka kita akan mendapatkan pahala seumur hidup selama beliau masih ini. Tapi kalau kita menghantarkan pengantin ini dengan tidak sesuai aturan Allah, ya kita juga akan dapat imbasnya juga kan gitu. Sama saja kita mendukung ya Mbak. Ya betul, makanya itu yang menguatkan kita untuk istilahnya tidak tergiur ya Mbak. Walaupun satu sisi kita butuh orderan itu ya, tapi karena kita sudah paham dan kita menolak dengan ikhlas aja insya Allah deh. Dan insya Allah, tapi Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Allah pasti akan memberi ganti gitu. Rezeki Allah sudah Ya mengatur, betul. Sudah menolong agama Allah, insya Allah. Insya Allah pasti itu kita yakin aja.
Masya Allah ya, nice friend. Jadi ternyata untuk menikah, mengadakan resepsi sesuai dengan syariat agama itu tidak sulit dan bahkan lebih simpel dan bisa dibilang lebih hemat biaya, betul. lebih hemat biaya. Jadi sisa uang yang diangkat bisa untuk Haji, ibadah umroh, ya, untuk hal lain honeymoonnya umroh. yang lebih bermanfaat, karena setelah menikah kan masih ada Banyak, betul. hal-hal lain yang perlu diperhatikan gitu Betul. kan ya. Karena banyak yang menikahnya mewah tapi Ya, malah bingung Mbak, tagihannya Mbak. setelah tagihannya harus utang sana sini. Iya, Jadi, betul. Wahnya ya, Kan ya. betul, betul. Jadi yang harus diperhatikan pada saat resepsi yaitu sesuai dengan syariat agama, tidak berlebihan tentunya ya Mbak ya. Betul. Tata riasnya juga diperhatikan. Pokoknya karena mengawali hidup baru Iya, dengan mengikuti aturan Allah, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Iya, insya Allah pasti itu. Kalau orang bilang itu kita harus berilmu baru beramal ya. Kita ilmuin dulu lah apa yang harusnya ini baru kita amalkan. Sehingga kita nggak salah ya Mbak ya. Nggak seperti dulu saya pribadi nih. Dulu saya tidak berilmu dulu, yang penting beramal dulu, rias sepenting gitu jalan. Ternyata banyak hal yang harus dipelajari. Jadi kalau kita beramal dulu baru berilmu, meninggalkannya itu susah Mbak. Berat gitu. Iya Karena berat. sudah tahu, Iya sudah enak Mbak. Kita rias apa aja udah dapat uang banyak. Benar rias pakai bulu mata palsu ini cantik, nggak perlu repot dan repong, sudah enak. Tapi begitu kita tahu itu salah, mau meninggalkannya susah Mbak. Beda kalau kita sudah berilmu dulu, kuat, baru beramal kita enak gitu loh. Lalu ada rencana ke depannya gitu, mungkin mau buka showroom, mau memperlebar. Insya Allah Mbak. Jadi kita inginnya ini kan Islam ini walaupun kita bernuansa Islami tetap bagus ya, tetap packaging. Ya kita nunggu rezeki dari Allah aja Mbak. Pengennya juga punya galeri yang gimana bisa banyak. Di jalan itu kelihatan. Iya, ya. Suatu saat insya Allah mudah-mudahan Janeta bisa dimudahkan seperti itu. Terus kalau misalkan menerima panggilan dari luar kota nggak Mbak? Ya, alhamdulillah karena kita kan karena makanya kita sudah membranding kita syar'i ya. Klien-klien yang memang ingin syar'i, kadang beliau tidak memikirkan biaya. Dalam arti maksudnya yang penting saya syar'inya dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa berapa biayanya beliau handle. Jadi untuk akomodasi beliau handle semua. Kalau untuk budget gini Mbak, jadi karena kita sudah paham bahwa menikah ini ibadah seumur hidup ya. Jadi saya selalu tekankan ke klien, kita memang punya tarif, tapi kita juga bisa istilahnya menyesuaikan budget ya, insya Allah biar kita maaf ada sekian ya sudah kita jalan saja. Yang penting niat ibadah insya Allah. Bismillah insya Allah. Sambil syiar, jadi semakin banyak masyarakat yang teredukasi pengantin syar'i itu seperti apa. Ya, insya Allah. Dengan adanya pameran-pameran juga memperkenalkan. Ya, Mbak, ya. insya Allah Mbak. Mudah-mudahan saya malah inginnya suatu saat itu Janeta itu bisa banyak membantu merias awat-awat yang memang membutuhkan ya, membutuhkan riasan sesuai syar'i dengan kita free-kan gitu ya, kita free-kan sehingga memudahkan mereka insya Allah. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti Janeta bisa. Mudah-mudahan terwujud ya Mbak. Amin. Jalannya dimudahkan sama Allah. Amin insya Allah. Insya Allah. Dikenal masyarakat lagi. Amin, amin, insya Allah. Masyarakat juga semakin banyak yang sadar bagaimana tata cara pengantin dan berhias yang syar'i. Mudah-mudahan Janeta semakin sukses ya Mbak ya. Amin, Semua amin, impian amin, amin, insya Allah. yang baiknya terwujud. Amin, amin, insya Allah, insya Allah. Nah, buat nice friend dan nice mom yang mungkin ada yang mau menikah atau menikahkan anaknya, nanti bisa dicantumkan Instagramnya. Kami cantumkan Instagram Janeta di bawah ya. Bisa kontak langsung dengan Mbak Ani. Nanti kalau ada di IG atau di webcam itu kami tidak mau menyantumkan wajah. Betul. Iya, jadi saya lihat kalau tidak mau. betul, kalau ingin lihat contoh riasan japri. Iya, Jadi japri nanti kita kirim. Iya, oke. Supaya pernikahannya lebih berkah, jadi mengawali hari pernikahan dengan sesuai syariat agama. Oke, nice friends, terima kasih sudah menyaksikan video ini.
Jangan lupa like dan subscribe, juga share video ini kalau merasa video ini bermanfaat. Terima kasih banyak Mbak Ani. Sama-sama. Janeta semakin sukses dan Insya Allah. banyak masyarakat yang tahu tentang konsep pengantin syari itu seperti apa. Oke, nice friend. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.